Selamat pagi guys, saya Adrian. Saya ingin menyampaikan materi podcast saya untuk pertama kali secara audio yang sebelumnya saya lakukan hampir setiap hari di Instagram saya. Silakan cek di kepel_numerologi secara visual. Seperti biasa, saya akan menyampaikan materi-materi mengenai tokoh peristiwa dan tepat pada hari ini, tanggal 6 Juli 74 tahun yang lalu, kita akan bicara seorang Sylvester Stallone. Apa sih yang membuat atau menjadikan seorang Sylvester Stallone bisa sesukses sekarang ini? Nah, itulah yang kita bahas berdasarkan keilmuan saya. Ada dua bagian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, itu adalah kandungan struktur tanggal lahir beliau dan struktur nama beliau. Tentu dalam hal ini kaitannya dengan keilmuan saya, kita akan bicara kandungan planet atau dalam mitologi Yunani dan Romawi. Bagian kedua yang ingin saya sampaikan di situ adalah periode waktu atau karir beliau dengan dua film yang fenomenal sampai saat ini. Mungkin kita semua pasti pernah menontonnya. Baik, saya akan pertama kali menyampaikan materi mengenai kandungan di struktur tanggal lahir dan nama beliau. Sylvester Stallone itu dilahirkan dengan nama Sylvester Angio Stallone atau nama lengkapnya lagi, lebih lengkap lagi itu namanya Michael Sylvester Gardengio Stallone. Tepatnya pada tanggal 6 Juli 1946, seorang Sly nickname panggilannya itu dilahirkan. Setelah kita analisa struktur nama dan tanggal lahirnya, ada beberapa planet atau dewa yang mempengaruhi kehidupan beliau. Pertama itu adalah Dewi Aphrodite. Dalam mitologi Romawi itu dikenal dengan Venus, planet Venus. Nah, planet Venus ini menceritakan apa, melambangkan apa, menerangkan apa. Venus ini menerangkan sosok seorang yang tanda kutip anggun. Stallone setelah itu seorang laki, berarti seorang yang outlook atau penampilannya jantan, punya karisma atau pesona yang disukain oleh lawan jenisnya. Planet kedua itu adalah Neptune atau Neptunus. Pernah nonton film Aquaman? Dalam mitologi Yunani, Neptune itu disebut sebagai dewa Poseidon. Dewa Poseidon itu salah satu dewa terkuat yang menguasai bagian lautan di seluruh permukaan bumi ini. Neptunus ini melambangkan apa? Neptunus ini melambangkan dan menerangkan seseorang yang mempunyai passion atau desire untuk belajar yang tidak pernah putus. Tidak mengerti dia belajar, tidak mengerti dia belajar. Dia belajar terus, dia punya passion untuk belajar terus. Dan menurut saya ini adalah salah satu yang mempengaruhi atau yang menyebabkan seorang Sly bisa sesukses saat ini. Dia mau belajar. Planet seterusnya itu adalah planet Saturnus. Dalam mitologi Yunani itu dewa Kronos. Dewa Kronos ini adalah dewa yang paling jahat, yang mau mencelakakan dan menghabisin semua keturunannya. Planet Saturnus ini melambangkan apa? Dia melambangkan suatu tragedi permasalahan bagi si pemiliknya. Dia membawa masalah, membawa petaka. Terbukti dengan kehidupan selayang. Menurut saya sih, tidak semua. Baik di karirnya, baik di rumah tangganya. Kita bisa cek sendiri di Wikipedia. Berikutnya, seorang Sly itu di struktur nama maupun tanggal lahirnya ada bulan atau moon yang mempengaruhi. Moon ini melambangkan apa? Dia melambangkan mothers, ibu dari seluruh umat di bumi ini. Kalau seorang ibu itu berarti melambangkan dia melindungi, dia mencintai, dia cinta damai. Dia mau aman semua, tidak mau yang aneh-aneh. Pintar bernegosiasi. Dia melambangkan keseimbangan. Nah, untuk planet berikutnya, setelah itu di struktur nama maupun tanggal lahirnya, itu juga memiliki planet Mars. Mars ini dalam mitologi Yunani itu dikenal sebagai dewa Ares atau dewa perang. Planet inilah yang menerangkan jiwa kesatria pada seseorang.
Selain itu, spirit yang luar biasa dan daya tahan tingkat dewa yang dimilikinya. Ini juga faktor yang sangat mempengaruhi kesuksesan seorang Sylvester Stallone. Terakhir, Sly juga memiliki planet Jupiter di struktur tanggal lahirnya atau di struktur namanya. Dalam mitologi Yunani, Jupiter ini dilambangkan sebagai dewa Zeus. Dewa petir, dewa dari segala dewa di jagat ini. Planet Jupiter ini dia melambangkan kecepatan, melambangkan kebijaksanaan. Ini semua kita dapat ketahui hanya dari struktur nama dan tanggal lahir seseorang. Kesimpulannya pada bagian pertama ini, walaupun seorang Sly memiliki masalah di kehidupan dia, tetapi karena dia memiliki beberapa planet atau dewa yang kuat, yang memberikan support yang seimbang, yang sesuai, yang harmonis dengan beliau, maka kita kenal seorang Sly hari ini. Bagian kedua, saya akan coba menyampaikan histori, tapi secara singkat. Yang saya kupas di sini adalah 2 film secara sederhana. Pertama itu film Rocky. Nah, tapi sebelum masuk ke film Rocky, berdasarkan keilmuan saya ingin menyampaikan Sly itu lahir di kota Manhattan, New York. New York itu tidak harmonize, tidak sesuai dengan seorang Sly. Makanya beliau memulai perfilman tersebut di tahun 1969 tidak menunjukkan tanda-tanda dia berhasil di karirnya. Dia hanya menjadi figuran, bahkan lebih parah dari figuran lagi. Pada tahun 1974, beliau mencoba peruntungan dia itu di kota California, Los Angeles, atau di surganya perfilman dunia, Hollywood. Nah, setelah dianalisa kota ini dan tahunnya, itu cocok dengan seorang Sly. Terbukti seorang Sly itu di tahun tersebut mulai memerankan beberapa film, walaupun sebagai figuran, tapi sudah dikenal sama produser di sana, sutradara di sana, perfilman di sana. Dan pertama kalinya pada tahun 1976, beliau menjadi pemeran utama di film pertama, yaitu film Rocky. Nah, film Rocky ini film yang diangkat dari cerita nyata seorang petinju asal Amerika Serikat yang sangat legendaris, yang tidak pernah terkalahkan satu kali pun. Rocky ini menjadi film yang fenomenal, sangat disukain, sangat digandrungin oleh kaula muda pada saat itu, bahkan sampai sekarang, dan dijadikan film serial sampai tahun 2018. Film kedua yang ingin saya sampaikan, pada tahun 1982, film kedua beliau, Rambo, itu juga menuai kesuksesan yang luar biasa. Apa yang sama polanya dari film Rocky sama Rambo? Baik secara dimensi waktu maupun dimensi ruangnya, itu semua sangat mendukung seorang profil Sly. Baik struktur namanya maupun struktur tanggal lahirnya saling berhubungan erat, saling harmonis, saling mendukung. Maka dengan keharmonisan tersebut, keberuntungan dan momentum seorang Sylvester Stallone muncul pertama kali. Kesimpulan di part kedua ini yang ingin saya sampaikan, seseorang dapat mengetahui baik tempat maupun waktu mana yang sesuai dan tepat dengan apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini setelah itu dalam membintangin suatu film.
Begitu juga dengan kita. Kita bisa mengetahui, kapan saya harus menikah? Kapan saya harus belajar? Apakah tepat saya harus belajar di kota ini? Apakah tepat saya harus belajar di kota sana? Demikian podcast saya yang pertama kali. Apabila berkenan, mohon dukungannya. Sekali lagi, saya ucapkan pada Sylvester Stallone, selamat ulang tahun, happy birthday, long life, legend, panjang umur, sehat selalu, sukses di film-film yang berikutnya. God bless you.